seru, menarik. Sleep Call nanti akan ada mini seriesnya di rangkaian Black Mirror. Gue tunggu banget. Iya, lihat aja ntar. Ini ya, Beneran. invasi teknologi ya. Iyalah. Iya bener. Yang main AI. Semuanya AI. Oke, buat Laura, mendingan mana? Sleep Call sama Bio1 atau sama Christo Emmanuel? Menarik. Aduh. Kira-kira nih kalau hari-hari mendingan gua sleep call sama siapa ya? Gitu kan. Hai Hard Rockers, kita balik lagi di episode terbaru untuk Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi. Seperti biasa, di sini kita pasti akan mengundang cast ataupun sutradara, pokoknya semua insan perfilman dari film-film favorit lo yang sudah tayang atau yang akan segera tayang. Jadi akan kita kulik-kulik keseruannya seperti apa. Dan kali ini gue sudah ditemenin sama cast dari film Sleep Call. Ada Laura Basuki dan juga Dimas Danang. Sudah hadir. Sekali lagi sebelumnya untuk Laura, thank you banget udah Thank you banget hadir ya kembali. Kita udah ketemu lagi terakhir menjamu dirimu di sini sebagai duta FFI 2023. Kali ini sebagai cast dari film Sleep Call di mana lo berperan sebagai Dina. Ya. Benar ya, dan Dimas Danang sebagai Rudy. Nah, ini sebelum kita bahas lebih jauh tentang Sleep Call, gue pengen nanya, jujur, pertama kali dengar istilah Sleep Call kapan? Pas ditawarin film ini. Beneran kalau Laura? Gue nggak kaget dan gue nggak heran. Oke, lo Kuliah akhir-akhir. yang adalah tahun Wow. 2012 kali. serius lo? Iya. Oke. Gue tuh Karena gue juga makanya nggak kaget kalau baru dengar istilah sleep call karena gue aja baru ngeh dengan istilah sleep call itu tahun 2019 2020, terutama 2020 kayak lebih banyak yang make di zaman-zaman pandemi. Terus gue apa sih sleep call? Ya teleponan aja gak sih gitu. Iya, kegiatannya emang dilakukan dari dulu. Iya, tapi kayaknya nggak ada penyebutan tahu istilah itunya gitu. mungkin kalau sleep call pakai video kali ya, enggak ya? Enggak juga sih. Enggak juga kan? Pakai suara doang, audio, telepon biasa juga itu sebenarnya sleep Sleep call call. kalau malam-malam terus sampai pagi gitu. Atau sampai ketiduran. Nah, lo biasanya kalau sleep call sampai ketiduran video call atau audio doang? Enggak, gue bukan orang yang sleep call karena gue ngantukan orangnya. Mendingan tidur aja ya. Nah, iya tidur gitu. Atau ya terlibat di dalam filmnya nih, Sleep Call. Ini pertama kali gue denger judul filmnya, awalnya kirain justru film semacam romcom atau justru drama romantis, tapi ternyata tidak. Iya. Ternyata bukan. Nah, boleh di-share sedikit ke Hard Rockers sinopsis atau sebenarnya plotline dari cerita Sleep Call ini seperti apa sih? Kayaknya Dewi bukan orang pertama sih yang ngomong kayak gini. Iya. Semua orang yang dengar judul film ini pasti nganggapnya ini film romance gitu. Oke. Tapi ketika first looknya dikeluarin, kemudian trailer, teasernya segala macam, kok nggak ada romance-romansnya Itu gitu. dia. Kok Jadi tegang ya? Genrenya suspense thriller. Oke. Ini sebenarnya ide pertamanya muncul tuh ketika Mas Fajar ngobrol sama anaknya yang umur 20. Kenapa bangun siang gitu, terus anaknya Sofi bilang, oh ya semalam aku sleep callan, jadi sampai pagi terus ini baru tidur dan baru bangunnya siang gitu. Terus Mas Fajar ngerasa, oh ini kayaknya fenomena yang menyenangkan nih kalau diangkat ke film. Oke. Tapi karena dia mungkin pengen mencoba genre yang baru, yang biasanya sebelumnya dia bikin komedi, drama, kemudian horor, dia pengen nyoba ke thriller gitu. Oke. Kalau sinopsisnya mungkin bisa diceritakan? Iya, gambaran ceritanya kurang lebih seperti apa sih yang terjadi dalam Sleep Call ini? Iya, jadi ada seorang wanita bernama Dina yang menjalani kehidupan seperti biasanya. Oke. Akan tetapi saksikan tetapinya apa di Sleep Call tanggal 7 September. Pokoknya Ternyata tentang seperti biasanya. seperti Iya. biasanya ya. Nah, ini kalau misalnya dari karakter kalian gitu, karakter Dina dan juga Rudy, dari lo dulu deh. Nang, karakter Rudy itu seperti apa sih di dalam film ini? Rudy tuh punya impian untuk memimpin desa ninjanya. Film apa ini ya? Seperti berbeda ini. Kalau Rudy teman kerjanya Dina, dia itu karakternya sebenarnya nggak udah masuk ke antisosial gitu sebenarnya. Cuma entah kenapa di tempat kerjanya ini dia ya udah deh
dia menemukan oh ternyata ada orang-orang yang serupa sama si Rudy gitu. Oke. Padahal kantornya suasananya sehat, tidak toksik gitu. Iya. Gitu. Berbeda sekali gitu. Iya, berbeda sekali. Dengan banyak kehidupan di sini. Oke, kalau dari Dina seperti apa karakter Dina yang juga menjadi inti utama dari cerita Sleep Call ini? Kalau Dina ini sebenarnya seorang perempuan yang kesepian ya. Dia selalu gagal dalam urusan percintaan di dunia nyata. Dan dia menemukan kebahagiaan dari dunia maya ini, Sleep Call, dengan satu cowok yang dia sebenarnya nggak pernah ketemu gitu. Oh, oke. Nah, tapi dari kebahagiaan yang dialami ini ternyata sejak Sleep Call ini banyak muncul teror gitu dalam kehidupan Dina. Wow, oke, bukan cuma jadi kurang tidur ya. Kita ngobrolin di sini yang kalau Hard Rockers ada yang lagi dengerin on airnya, yang adalah malam-malam nih buat Hard Rockers di Jakarta, Bandung, Surabaya, ataupun yang lagi dengerin via streaming gitu kan ya. Ini mungkin abis dengerin obrolan kita di Soundtracks, mungkin emang bisa lanjut Sleep Callan sama siapapun itu gitu ya. Emang Sleep Callan tuh harusnya sama siapa? Boleh sama temen kan? Boleh sih. Tapi itu biasanya dilakukan sama pasangan gak sih? Ini kayak the blind leading the blind deh ngobrol-ngobrol soal Sleep Call ini. Iya bener. Ngobrolin soal tren ini. Nah buat kamu yang hobi Sleep Call, boleh komen hubungi. Ya. Hubungi nomor di bawah ini kalau mau Sleep Call. Iya. Oke, ini kita balik ke film Sleep Call di mana Laura berperan sebagai Dina dan juga Danang sebagai Rudy. Nah, Dina tadi Laura udah sempat share sedikit kalau sebenarnya dia adalah sosok perempuan yang kesepian dan akhirnya jadi justru menemukan kenyamanannya saat di dunia maya ini ya, Sleep Callan sama seseorang. Tapi kalau pekerjaannya sendiri kan katanya ini adalah mantan flight attendant atau masih sebagai flight attendant sih? Sebenarnya impiannya adalah sebagai pramugari. Oh oke. Cuman nggak kesampaian, akhirnya dia tergabung dalam kantor pinjaman online. Oh gitu. Iya. Foto KTP. Betul. Oh gitu, jadi akhirnya bekerja di kantor pinjaman online ini gitu ya. Nah tadi kan udah dibilang banyak mengalami kegagalan dalam masalah percintaan. Sampai akhirnya bisa kecemplung atau akhirnya beneran jadi addicted gitu ya dengan si kegiatan Sleep Call ini. Awalnya apa yang mendorong karakter Dina jadi melakukan hal tersebut? Iya, karena dia sulit menemukan cinta dalam dunia nyata. Dia ngerasa mungkin kalau cari-cari lewat aplikasi jodoh gitu yang sekarang lagi tren juga kan, banyak mungkin bisa menemukan kebahagiaan, melepaskan kesepian itu. Oke. Karena ada referensi ya. Ada referensi dari Della. Dari temannya Dina. Oh oke. Nah lo sebagai Rudy, ini kan teman kantornya Dina berarti ya. Peran lo keterkaitannya sama karakter Dina seperti apa, Nang? Ya teman kantor aja karena emang nggak ada apa-apa, tapi nanti nonton sampai habis akhirnya Rudy dibutuhkan. Rudy dan Surya akhirnya dibutuhkan. Di situ baru Rudy benar-benar berperan. Rudy gitu dan ya? Surya akhirnya dibutuhkan. Tapi kalau dari karakter kalian di film ini ada kemiripan nggak sih sama mungkin personality kalian atau hal-hal yang kalian alami di kehidupan nyata sehari-hari gitu? Oh menarik. Enggak lagi. Sama sekali? Enggak sampai segitunya emang. Maksudnya secara tes Gallup saya INFP ya. Oke. I depannya itu berarti introvert. Anda INFP? Gitu. INFP. Oke. Yang Anda lihat ini kostum. Kostum hanya untuk profesionalitas kerjaan. Iya, angka. INFP terus tapi ya nggak sampai serudi juga gitu. Oke. Jadi nggak ada sih. Bahkan parfum kami berbeda. Oke. Jadi total get into character ya. Iya. Oke. Kalau dari Laura? Kalau aku enggak juga sih. Makanya aku tertarik ngambil film ini karena banyak hal-hal atau perasaan yang dialami oleh Dina ini yang mungkin aku nggak akan pernah atau belum pernah alamin gitu. Jadi aku pengen nyobain jadi Dina nih kayak apa sih rasanya, karena kompleks banget pikirannya, terus banyak kepedihan dan loneliness-nya dia tuh aku pengen ngerasain kayak apa sih orang-orang seperti ini gitu. Iya. Oke, ini berarti ini juga aku jadi penasaran tadi baru aja mau nanyain, tapi berarti kalau misalnya dari Laura emang salah satu hal yang akhirnya bikin tertarik untuk ya deh gue ikutan untuk project film Sleep Call ini karena itu tadi ya. Karena itu terus ada hal-hal pengen kerja bareng sama Mas Fajar Nugroho lagi setelah 6 tahun yang lalu gitu. Oke, udah cukup lama ya. Kalau dari lo Nang akhirnya kayak
begitu ditawarin atau misalnya dikasih ini terus kayaknya seru nih, tertarik, yang membuat lo terpanggil untuk ikutan deh gue gitu untuk film Sleep Call ini apa? Selain karena emang ini pertama kali kerja sama Mas Fajar, pas dikasih skripnya langsung kebayang aja Rudy tuh gimana gitu. Jadi jadi wah ini orang gua bukan pertama kali ngeliat orang seperti Rudy. Jadi gue pengen sama kayak Kak Laura juga, gue pengen coba jadi orang itu gitu. Tapi dalam kehidupan lo ada sebenarnya temen lo yang kayak si karakter Rudy? Temen nggak ada, temen gue nggak kayak gitu. Ada lagi. Mikir dulu gitu. Ada lagi ternyata. Ada ya. Ada. Dan sejujurnya ada beberapa hal yang gue ambil untuk Rudy dari temen gue itu. Untuk sebagai referensi ya. Oh, kayaknya bisa kayak gini nih. Kan. Sebenarnya kalau denger dari judulnya bukan film romance ya. Karena ini adalah film suspense thriller dari Fajar Nugros. Ini tadi kita udah sempat ngebahas sedikit jadinya tentang fenomena sleep call ini sendiri yang bahkan Mas Fajar juga jadinya justru terpicu dari pengalaman anaknya gitu kan ya, ngeliat anaknya. Nah, ini kayak tadi Danang juga nanyain kan, emang sebenarnya kita kalau sleep call tuh harusnya sama siapa sih gitu kan. Ini kayaknya memang jadi fenomena yang banyak terjadi sekarang ini, terutama kan di generasi muda gitu kan ya, tren dalam sebuah relationship. Kalau misalnya lo sendiri pernah ngalamin gak sih tapi sebuah tren dalam relationship, kalau misalnya sekarang sleep call menurut lo di zaman lo atau yang lo alamin itu apa? Mati gue bukan tipe yang ikut tren lagi, gimana ya? Oh mungkin ini tulis gede kecil. Iya kan? Iya, huruf gede, huruf kecilnya campur-campur gitu. Oke. Terus kalau nggak simbol, O tuh kurung buka kurung tutup. Ya kan? Kok gitu sih? Iya dong, kurung buka kurung tutup kan jadi O. Ribet itu berarti kalau texting. Iya kalau texting. Kalau texting kan, oke. Tren itu kali ya. Oke. Kalau misalnya emang dalam sebuah hubungan gitu, dalam sebuah relationship, menurut lo kebiasaan apa yang seru buat dijalanin? Kayak kalau ini kan sleep call jadinya kayaknya emang sesuatu yang mungkin kalau orang pacaran akhirnya kayak tiap malam dong gitu, misalnya kita sleep call gitu. Zaman sekarang sih diuntungkan ya, bayar telepon murah gitu. Asli. Zaman kita dulu pacaran masih kayak telepon rumah, habis itu keluar perinannya dari orang tua. Asli, udah gitu tahu lagi nelfon kemana kan? Udah gitu ini nggak, misalnya kayak wah ini bukan nomor telepon kerjaan orang tua, terus kayak ini siapa nih, Danang, ini nomor telepon siapa, distabiloin. Kok 3 jam gitu. Kok 3 jam bener. Nah dulu makanya untuk menyiasatin itu telepon koin, ini maaf banget Telkom. Telepon koin gue koinnya gue pakein benang, abis itu lo tarik, gue tarik lagi, terus gue masukin lagi gitu. Tapi itu emang kayaknya trik-trik yang banyak dilakukan. Terus ada, ingat nggak zaman telepon 3 detik tuh gratis? Iya. Jadi kalau halo di mana? Iya benar. Gue tunggu di sini. Padahal itu 1 detik loh. Iya, enggak, terus kadang karena panik jadi ngulang-ngulang kayak halo di mana gitu. Oh iya benar. Tapi ini dengan adanya kebiasaan sleep call ini yang tadi dialamin sama anaknya Mas Fajar gitu kan. Dan kalian akhirnya terlibat dalam film ini, bahkan untuk karakternya Laura yang akhirnya beneran terjun mendalami atau mengalami kegiatan sleep call ini. Di dunia nyata kira-kira akan ngelakuin gak sih? Dulu Laura? sih waktu zaman SMA apa kuliah, awal-awal PDKT, pacaran pasti ngobrol panjang ya. Kalau pagi ke malam kan kadang sibuk dengan sekolah, dengan PR segala macam. Nanti begitu malam udah luang waktunya mau tidur, itu teleponan, bisa ngobrol panjang. Aku pernah sampai 6 jam gitu ngobrol. Sampai pagi sekolah ngantuk-ngantuk lagi gitu. Sempat sih ngalamin kayak gitu. Seru ya. Lo Nan? Enggak sih. Gue dulu. Lo emang udah tidur aja ya kalau udah. Bukan, saya dulu kurang menarik secara visual dan kantong. Jadi kayak tidak ada lawan jenis. Paling sesama jenis kan, temen kayak bro ayo bro gini, nggak mau gitu. Jadi kayak ya udahlah. Karena males sama lo lagi iya gitu kan 4L kan lo lagi. Jadi kayak enggak sih gue sleep call. Cukup di film ini aja. Kita balik lagi ngobrolin soal filmnya. Ada pengalaman menarik apa lagi nih yang kalian alami pada saat
proses syuting mungkin atau mungkin dari awal terlibat dalam pembuatan film ini yang jadi seru banget atau paling memorable apa buat Danang dan juga Laura? Kalau aku kan karakter di sini lumayan rumit ya. Jadi aku tadinya udah ngebayangin wah waktu syuting pasti aku akan lumayan depresi gitu, kayak nggak nafsu makan apa. Ternyata waktu syuting aku lapar terus, jadi aku kerjanya pesan makanan terus. Pesan makanan bagi-bagi rame-rame mau makan bareng gitu. Dan banyak teman-teman cast juga yang lucu-lucu banget, jadi aku terhibur sekali gitu pas syuting itu. Oke, jadi seru banget. Kalau Laura Dewi Pangan sih. Oh ya? Dia Dewi selalu Pangan. hadir gitu ya dengan Jadi ransum aman ya. Parah. Mulai dari kelas berat sampai kelas ringan. Gila. Mulai dari komplit, tahu sampai ayam. komplit ya. Kalau Laura setiap, ya Allah baik banget ini orang. Ya Allah, best. Berarti aman, perut aman ya. Wah parah. Kenyang. Parah. Oke. Itu bayaran dari lawakan kalian. Oh tetap Udah jadi bikin ketawa iya, ya. iya. Boleh Kita lah, kasih. boleh lah. Boleh lah. Ini tapi berarti suasana kebayang, jadi suasana syuting pun menyenangkan sekali walaupun sebenarnya film ini genrenya suspense thriller ya. Ada tantangan tersendiri nggak sih Nang kalau misalnya buat lo gitu untuk terlibat atau berakting untuk film yang oke nih suspense thriller nih, ada challenges apa yang lo rasa lo hadapi? Ini sih gimana caranya kehadiran gua itu, kehadiran Rudy ini menambah sesuatu ke ceritanya, bukan ada nggak ada sama aja atau malah ngeganggu gitu. Itu sih udah tantangannya eksternal dan juga internal. Karena minder gitu rasanya. Maksudnya kan ada nama-nama yang sudah terbukti kualitasnya. Kak Laura, ada Della, ada Kristo. Ada Kristo, betul. Udah gitu ada Nada juga yang aktif di teater. Benny ya. Ada Biowan, Bron Biowan, Palare. Ada Biowan, Bron Palare, bener. Ada Kak Jenny ya. Jenny. Jadi emang ya itu jangan sampai si Rudy ini jadi cuma hiasan gitu. Penting gak penting gitu. Kita lihat nanti Hard Rockers ya. Mudah-mudahan sih ada nih, pasti ada sih. Semoga ya. Semoga ya, kita tunggu. Pasti ada yang komen kayak, oh emang bener ternyata lu cuma pajangan. Ternyata sama aja nih kayaknya kalau nggak ada Rudy. Gitu. Iya. Kalau dari Laura, dari sekian banyak itu film-film yang kamu juga sudah terlibat pada saat akhirnya terlibat dalam film ini, suspense thriller gitu. Ada tantangan apa lagi yang mungkin kamu hadapi? Oh, di sini sih pola pikirnya Dina sih cukup rumit gitu. Jadi aku harus benar-benar terbantukan banget sama acting coach kita, Mas Roman Rosadi. Jadi persiapannya 2 minggu, kita semua di prep untuk mempelajari backgroundnya kenapa dia bisa jadi orang seperti ini gitu. Jadi ada teori-teorinya semua pelajarin. Terus kita sama semua teman-teman cast juga dikasih waktu untuk bonding satu sama lain. Jadi ketika syuting ya udah kita lupain semua yang udah kita pelajarin, kita nikmatin satu sama lain energinya gitu. Oke. Wah, ini kita udah seru banget ngobrolin soal film ini dan pengalaman syuting kalian juga. Obrolan off air sedikit tadi ya. Ada tambahannya. Ternyata Laura Basuki juga bagi-bagi wewangian. Wewangian, parfum dekan-dekan gitu kecil-kecil, yang kecil-kecil mungkin beli terus dapat dari yang apa kecil-kecilnya dibagi-bagi. Lah saya kan doyan parfum, saya ngeliatin doang. Tapi ini jadi fun fact juga sih buat gue, lo ternyata into parfum banget. Parfumnya ya. Kak Laura tuh Le Labo bener. Iya bener. Gue ingat deh, dia Le Labo dia. Sampai bisa tahu gitu ya dari scent ya. Iya. Keren. Tapi ini berarti pertama kali kalian terlibat sebuah proyek film bareng. Iya, ini pertama kali. Dan sebenarnya di film ini aku hampir semua ya baru pertama kali kayak Rachel Fenya, Bron Palare, Juan Biowan, semuanya baru pertama kali juga ya. Gitu. Oke. Mas Rukman Rosadi? Baru pertama juga. Baru pertama, oke. Nah, gimana chemistry yang akhirnya kalian bangun gitu? Terciptanya dari emang mulai saat proses reading kah sampai berjalannya syuting? Pas reading sih kita latihan militer ya. Latihan militernya pas reading ya? Iya. Oke. Sama Mas Rosa, jadi benar-benar kita semua dikasih PR, terus dikasih games, dikasih segala macamnya supaya kita lebih nyaman satu sama lain gitu. Oke. Abis ini aku juga ngasih games deh. Wah. Tapi sebelum games-games yang super simple banget ini, nanti pada saat filmnya sudah tayang gitu, Hard Rockers juga sudah bisa menonton. Dari Laura dan Danang, menurut kalian apa sih nilai atau pesan-pesan apa yang kira-kira nanti bisa
bisa didapat oleh Hard Rockers, atau justru mungkin dari kalian sebagai cast film ini, pesan apa yang pengen disampaikan melalui film Sleep Call untuk para penonton? Silakan kalau orang. Kalau dari aku mungkin sebenarnya yang ingin Mas Fajar tampilkan pertama yaitu variasi genre. Variasi genre, oke. Supaya teman-teman penonton juga nggak bosan dengan genre yang itu aja gitu. Kedua sebenarnya mungkin pesan yang ingin disampaikan adalah sebenarnya sejauh apa sih teknologi itu bisa mempengaruhi kehidupan kita gitu. Kita nggak bisa menghindari kemajuan teknologi. Betul. Terus juga dari Sleep Call ini yang fenomena sedang terjadi sekarang sebenarnya ada sih kayak plus minusnya. Nah di sini ingin disampaikan sama Mas Fajar, ini loh yang bisa terjadi ketika kita dikontrol oleh teknologi. Gitu. Seru, menarik. Sleep Call nanti akan ada mini seriesnya di rangkaian Black Mirror. Gue tunggu banget. Iya, lihat aja ntar. Ini ya, Beneran. invasi teknologi ya. Iyalah. Iya benar. Yang main AI. Semuanya AI, pakai muka lo tapi AI. Iya. AI generated gitu kan. Gak dibayar. Tapi kan muka saya mungkin rights tidak dibayar. Ya, Tapi kan muka Anda. Wajah Anda kan Wajah bernilai Anda. tinggi dong. Oke, Iya. terakhir nih kita sedikit game simple tentang Sleep Call. Oke. Pertama buat Laura dulu. Oke. Selain call, apalagi yang bisa sleep gitu. Mendingan mana? Sleep Call atau sleep apa gitu. Bagus. Oke, buat Laura mendingan mana? Sleep Call sama Bio1 atau sama Christo Emmanuel? Menarik. Aduh. Kira-kira nih kalau hari-hari mendingan gua Sleep Call sama siapa ya? Gitu kan. Dua-duanya. Oh, digilir, diganti shiftnya Satu ya. hari Bio1, satu hari Kristal. Oke. Sebuah langkah penuh perhitungan dari Laura Basuki. Tunggu jawaban yang diplomatis, teman-teman. Oke, kalau buat Danang, Iya. mendingan Sleep Call sama Della Dartian atau sama Rachel V-nya? Menarik. Della Dartian. Oke. Iya. Kalau sama kenapa kira-kira? jadi ya saya bisa minta maaf ke pacarnya, no maaf ya no. Gampang ya kalau Iya, itu bisa antara Kalau Rachel saya mau minta maaf ke siapa? tinggal minta maaf atau minta izin gitu kan kalau sama Iya, Della ya. Oke, kalau oke. Rachel saya mau minta maaf ke siapa? Bingung ya. Iya kan? Karena Oh kan iya ayah- benar. Harusnya kan kamu bersama Boleh. ibumu ya. Maafin izin dulu. om ya. Iya, maafin om ya. Oh, izin Sleep Call sebentar. Bener. Oke, berarti sama Della. Kalau Della. sama Della, antara sama Della sama Laura, mendingan Sleep Call sama siapa? Waduh. Nggak Della bisa aja, Della, nggak bisa Della. press conference. Nggak bisa zoom meeting Bareng- zoom meeting. Zoom meeting aja bareng. Iya. Nggak bisa dipilih tuh, masya Allah. Zoom Gak meeting. bisa dipilih. Zoom meeting, Oke. zoom meeting. Tapi terakhir nih, kira-kira kalau kalian berdua Sleep Call akan ngobrolin apa kira-kira? Yang bukan kerjaan. Hal-hal yang kekanak-kanakan. Iya bener lagi. Iya kan? Kartun, Kartun. anime. Oh ya? Iya. Oh itu bisa lama sih. Lama Sih itu beneran. Apalagi kita menurut era. Nah, Dari Google 5 tuh. disusun tuh kronologis timeline-nya dari Iya. Google 5. Heeh. Dulu masih nonton ya di Store Senayan. Iya dong. Yang Power Ranger datang Yang kan. Power Jordan. Parah yang diculik-culik gor-gor kan. Iya. Iya, kalau lu nonton. Gak relate, aku gak nonton. Oh, enggak, itu ada. Iya. Iya tahu gua. Oke, Parah. siap kalau gitu. Thank you banget Thank you Laura dan juga juga. Terima Danang kasih. sudah meramaikan soundtracks kita di episode kali ini. Terakhir mungkin boleh dari Laura sama Danang langsung ajakin Hard Rockers untuk bisa nonton film Sleep Call. Ya Hard Rocker, saya Laura Basuki. Saya Danang Suryanegoro. Jangan lupa saksikan film Sleep Call mulai tanggal 7 7 September. 2023 hanya di bioskop. Langsung nonton di bioskop, jangan nunggu di OTT, please. Yes, dan kalau bisa nonton langsung di hari pertama pemutaran ya. Ay, krusial tuh. Krusial. Oke, sekali lagi thank you. Sukses you. banget Terima kasih, untuk filmnya. Gak terima sabar kasih. kita tunggu. Sukses juga untuk project-project berikutnya. Buat Hard Rockers yang sudah mendengarkan on air kita di Jakarta, Bandung, Surabaya, dimanapun lo berada, mendengarkan via streaming. Thank you so much, dan kalau ada yang ketinggalan jangan lupa selalu bisa ditonton full interviewnya di YouTube channel Hard Rock FM. Jadi jangan lupa di subscribe. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dewi Hanafi pamit. Thank you sekali lagi Dimas Danang dan juga Laura Basuki. Terima kasih. Thank you. Dah Hard Rockers.